Markidot, mari kita sedot ya. Nah, pakai jaglor sekali lagi dong. Markidot, mari kita sedot ya. Glek, 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 glek. Kan secepatnya insya Allah tahun depan ya. Insya Allah ya kalau Ya, gitu. nyak sekali seperti Kayaknya itu. pengalaman. Yang dulu kalau di jalan itu tidak nyapa, sekarang Sekarang urak-orakan. Hari saja. Ini aku melahirkan anak yang berguna ya. Selamat malam, selamat datang di Pasopati TV. Kali ini teman duduk kedatangan salah satu tamu yang luar biasa. Bisa disebut selebgram ya kan? Iya. TikTokers juga, YouTubers, apalagi tuh? Apalagi Selain itu, Facebooker, iya, Magicommerce ya juga ada semuanya. Selamat malam, kali ini ada Haris Aji. Iya, selamat malam juga. Selamat datang di Teman Duduk. Iya, benar sekali. Luar Terima biasa. kasih sudah bersedia hadir menjadi tamu di Teman Duduk. Sama-sama. Kenapa? Aku terhura-hura ya. Nama aslinya adalah Muhammad Haris. Iya, betul? kok tahu? Tahu dong. Baru aja berulang. Betul kan? Ya, tua banget dia. Sama kita Iya. sebenarnya Oh my dong. god. Aduh, ya ampun, ujang aku. Menjadi salah satu TikTokers selebgram, YouTubers dari Bondowoso yang pengikutnya luar biasa ya, banyak sekali. Makasih, amin. Ada berapakah coba disebutkan? Apa itu? Selebgram? Aduh, ya ampun. Berapakah ya? Enggak ada 15, berapa gitu. Kan banyak sekali. Kalau nggak salah Tika ya, Tika dengar ada sekitar sudah 6 tahunan semenjak meledak ya. Iya, meledak ya. Kira-kira tahun 2015 yang viral, betul nggak? Kalau misalkan 2015 itu masih belum nge-up itu. Pas awal mula itu. Pas awal mula di situ awal mulanya bikin video-video pendek apa segala macam, tapi masih belum laku ya. Masih belum laku, Iya. masih merintis. Masih pada merintis, saat itu. namanya roda ya, terus berputar Nah, dari ya, bawah sampai ke atas seperti Kemudian, itu. Tahun berapa persisnya tiba-tiba boom? Yang meledak? boom itu sekitar 2 tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu itu sempat bikin video-video yang video pendek gitu. Di mana dulu itu? Di TikTok dulu atau di Facebook Instagram? dulu. Awalnya di Facebook dulu. Karena kan kemarin kan ada kayak misalnya ibu senam itu. Ibu senam itu nge-record pas ngerekam pas aku ngomong pepe ya. gitu. Iya. Kayak etek tecapur katanya ya ampun ya. Di-record terus disebarin kan kemana ke kayak WhatsApp apa segala macam kan. Ibu sekarang kan sudah wow banget dia. Kemudian viral. Viral. Viralnya awalnya dari situ. Dari berarti ya, situ. dari gerombolan ibu-ibu senam. Iya, saya berterima kasih kepada ibu-ibu, ya ibu-ibu senam terutama. Wow, luar biasa. Ya. Nah, kemudian awalnya dari Facebook dulu. Nah, Facebook dulu. Viralnya ya, sekitar 2 tahun yang lalu. Kemudian beranjak kemana habis dari situ? Banyak habis Facebook, lalu di Instagram. Kemudian beralih ke Instagram dulu, nggak ke YouTube dulu atau Instagram dulu? Enggak, Instagram dulu. Setelah Instagram terus banyak yang nyaranin, Mas download TikTok katanya. Habis itu pindahlah ke TikTok. Ke TikTok. Nah, di TikTok semakin boom Anda Iya, ya. alhamdulillah ya sesuatu ya. Habis TikTok barulah bikin YouTube. Gitu. Iya. Nah, berarti YouTube yang terakhir. YouTube ya? yang Sudah terakhir. berapa subscriber? Berapa kemarin dicek ya, ada berapa ya? Kalau enggak salah itu berapa? Pokoknya hampir 4.000 gitu dah. Luar biasa. Iya. Dan aku juga sempat dengar kabar bahwa awal mula memiliki bakat berbicara lancar gitu ya. Iya. Itu awalnya dari Anda yang ikut jual mie. Kok Kemudian tahu? tahu dong. Kan aku fans Anda. Ya ampun, jangan-jangan kamu tahu ukuran celana dari sepatu, sandal. Enggak sampai kirim. Iya. Nah, jadi awalnya ceritanya dari ikut jual mie dulu ya, mie ayam, Nah, betul. benar. Kemudian karena sering mendengar ibu-ibu bergibah. Iya, aduh aku mulai panas ya dengar kata-kata gibah ya. Kemudian dari situ muncullah bakat-bakat
berbicara Iya, bakat-bakat yang sangat terpendam sekali, harta karun yang terpendam muncul satu persatu di situ. Gara-gara aku mendengar kayak bu ibu ngomong gibah sesuatu, kan biasa kan kalau misalkan bu ibu betul. beli-beli sesuatu, kita masih lama yang mau mau layani itu, bu ibunya biasanya ngomong, beda apa sih itu? Ya, jadi seperti itu. Bisa dipraktekkan sedikit nggak? Apanya? Cara mereka berbicara. Cara mereka, kira kayak gibah gitu ya. Ya ampun, masalah jubiti romel gelong cek raja ngerontok ya Allah cek ngerontok. Aku kira kacer mas marah mundur garup aku tangan kacer melolo ban montau. Masalah do iya ban tapi ban montau ide dingin bang mekar melolo tali ya ongkuan. Berarti otang. Lain otangan. podcast, Oh iya kembali bener, ke oh iya aduh ya ampun, aduh naluriku keluar kalau malam ya, mohon maaf. Aduh. Dari situlah semua rezeki ya, dapat Iya. rezeki berasal dari cara Mas Haris berbicara dengan Iya, seperti alhamdulillah itu ya. benar. Video-videonya yang ini bagian yang sedih. Iya, Tisu sedih nggak? Tisu banget. nggak? Perlu tisu? Iya, serbet kalau ada ya. Jadi semua hasil yang Anda peroleh gitu ya, ada saya baca artikel gitu katanya pengen menghajikan kedua orang tua, betul nggak sih? Bener banget. Bener banget ya. Dan sekarang sudah mulai menabung. Sudah mulai Iya. menabung, ya. Gimana tanggapan dari keluarga besar sendiri? Tanggapan dari Pertama orang tua. Iya, orang tua benar. Selama kerjaku masih positif di jalan yang benar, tidak merugikan orang, terus membuat orang bahagia dan senang, itu monggo dilanjut katanya. Berarti mereka mendukung sepenuhnya. Iya, ya. benar mendukung. Memang suatu pekerjaan yang didukung penuh oleh keluarga, memang pasti akan lancar. Gitu. Nah, Apalagi iya. doa ibu, betul Iya, nggak sih? benar sekali. Kalau dari keluarga besar yang lain gimana tuh? Kalau misalkan keluarga bisa, ya mendukung juga. Mendukung juga. Kadang kan ada yang pro dan ada yang kontra, iya, ada. gitu kan. Kebanyakan ada nggak sih dari keluarga besar yang pro dan kontra, atau mungkin justru dari tetangga-tetangga dekat? Oh, ada. Ada ya. Kalau misalkan ada, terus mungkin dari orang-orang luar gitu, banyak sekali. Sudah banyak hatersnya sekarang ya. Loh, semakin tinggi Anda memanjat suatu pohon, anginnya semakin kencang. Istilahnya kan seperti itu. Benar sih, apalagi musim hujan sekarang, hujan sama angin jadi satu, gerubuk-gerubuk luar biasa. Kadang memang apa namanya ya? Mengapa mereka menghujat? Karena mereka berada di belakang Anda. Iya, benar sekali. Dan mereka tidak mampu berada di depan Anda. Iya, mereka gitu nggak kan. mampu nyalip, iya, karena letting kudup semua ya. Mas kanan nggak bisa ke kiri. Iya, benar sekali. Itu banyak sekali kayak misalkan mau hujat itu apa. Terus kalau misalkan buat konten ini kan ada kan konten kalau misalkan buat pakai daster apa. Tuh ada, iya Bang Arek bini pokoknya itulah, kalau misalkan ada sesuatu masuk itu negatif, aku keluarin ke kupingkan. Tapi kalau misalkan yang masuk itu positif, aku tanam di situ. Betul. Itu berarti solusi cara menanggapi orang-orang yang seperti itu. Iya, Tapi justru itu merupakan salah satu keuntungan juga kalau dipikir-pikir. Kenapa? Karena mereka berarti lihat kan. Iya, benar sekali. Dan mereka stalker aku berarti. Iya. Kan? Mereka jangan-jangan mereka bukan haters, tapi penasaran. Iya, Saking penasarannya. saking ngefansnya gitu kan. Jadi apa yang Anda upload mereka tahu. Nah, ada lagi kalau misalkan di TikTok gitu yang sering di TikTok itu hujat, ada mereka sering ngehujat tapi mereka follow aku. Itu Seperti maksudnya itu. ya Jadi kan? mereka tidak mau ketinggalan dengan konten-kuncinya kok gitu. Tapi juga gitu loh, semenjak mengikuti Instagram, TikTok dari Mas Haris ya, Mas Haris aja. Aku panggil apa nih, kakak? Iya, terserah, tapi jangan Mbak ya. Itu aku ya. Oke, kembali. Karena lucu-lucu, jadi kayak fresh gitu ya bawaannya. Sesuai dengan klaim dari Mas Haris sendiri kan ya, bahwa menjadi dokter jiwa untuk orang-orang. Iya, Betul dokter nggak? jiwa, padahal jiwaku yang terguncang ya di situ ya. Kenapa? Memang kan ada artikel yang menyebutkan bahwa oke, nggak apa-apa, aku sekolah nggak tinggi, tapi aku bisa membuat orang lain bahagia. Iya, benar sekali di situ kan. Kemarin kan di lingkungan kan banyak yang lulus SMA sampai kuliah kerja. Kalau saya mah cuma lulusan SD gitu. Tapi aku udah mau dipandang kalau misalkan lulusan SD cuma kerjanya ngarit, Nah, cari kayu, ngeon sapi, ndak mau. Dan ketemulah bersama Tanoker aku, komunitas di
Ledo Ombo, Di Ledo Ombo, ya? ada itu. Jadi aku belajar di situ, belajar sama Bu Cici dan juga Lek Hang di situ belajar untuk menjadi Haris ini meskipun anak desa dari desa Ledo Ombo dusun Sumber Nangka, desa terpencil lah ya anggapannya di situ jauh dari kota tapi bisa membawa nama Ledo Ombo naik ke atas jadi seperti itu. Sekarang siapa nggak tahu Ledo Ombo? Iya Di alhamdulillah. mana ada Ledo Ombo pasti tahu Haris. Balik, di mana ada Haris pasti tahu Ledo Ombo. Seperti itu. Berarti memang usaha itu yang nomor satu. Iya ya. benar. Memang ada beberapa orang yang mungkin kurang beruntung, gitu ya. Memang memiliki kesempatan yang sebentar untuk mengenyam pendidikan, Iya. karena memang keterbatasan biaya dan lain hal. Tapi Mas Haris membuktikan bahwa memang hal itu bukan menjadi suatu halangan untuk mencari pengalaman. Iya, Karena memang benar guru yang paling baik adalah Pengalaman. Betul Iya sekali. betul sekali, sangat betul sekali. Tepuk tangan. Sampai terhura-hura. Tepuk tangan Kak Suci. Nah, iya. Luar biasa, dan 6.000 yang tepuk tangan luar biasa. Perjalanan Mas Haris dari nol, akhirnya bertemu dengan tim yang sekarang gitu kan ya. Cerita sedikit boleh nggak? Oh iya. Yang perjalanan dari aku apa itu? Dari awal mula boom kan. Nah aku harus apa nih, harus bagaimana nih kan gitu. Mungkin menjadi salah satu inspirasi untuk teman-teman yang juga tiba-tiba ada rezeki kayak Mas Haris gitu kan, boom dan nggak tahu nih harus kemana supaya bisa terus lancar gitu ya. Kayak Mas Haris kan sekarang udah jalan hampir 2-3 tahun ya gitu. Jadi gimana caranya supaya hal itu bisa menjadi pemasukan untuk dia gitu kan ya. Pokoknya kalau misalkan saya awal dari nol yang belum dikenal sama orang, bukan siapa-siapa, masih kayak misalkan remah-remah cangkaro ya. Iya. Jadi di situ yang pertama kita tetap berbuat baik pada orang gitu, berbuat baik. Poin pertama ya. Jangan pernah nolak temen. Siapapun yang pengen bergaul sama kita itu terima, asalkan kalau misalkan meskipun teman kita pergaulannya jelek apa segala macam kita terima, asalkan kita tidak ikut dengan pergaulannya yang jelek. Benar sekali itu. Kemudian terus ya perjalanannya sangat luar biasa sampai mau meneteskan air mata. Nggak apa-apa, nangis aja nggak apa-apa. Oh ya udah, oke. Itu perjalanannya sangat luar biasa sekali. Kita ada tim di situ, namanya itu tim gacor ya. Ya karena kita masih satu kerjaan di situ, terus masa pandemi nggak kerja, jadi kita dirumahkan dulu semuanya di situ. Nah terus saya itu pas dirumahkan itu alhamdulillah rezeki lah ya. Banyak orang yang manggil jadi buat MC kayak nikahan, lamaran, terus nyanyi juga di panggung kayak gitu. Terus saya ajak teman-teman saya, yuk kita buat konten bareng di situ. Tapi dikumpulkan dulu anak-anak. Kita niatnya bukan cari uang, kita niatnya ingin mengangkat derajat orang tua, membahagiakan orang tua. Kalau misalkan uang nanti menyusul, insya Allah menyusul. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan ke anak-anak itu, ke teman-teman, saya tekankan bahwasannya rezeki itu bukan cuma uang. Uang itu nomor sekian-sekian, rezeki yang paling utama itu kita dapat teman baru, saudara baru, dan juga berada di lingkungan yang baru. Karena itu rezeki yang sangat luar biasa. Setelah 3 itu dapat, insya Allah nanti uang juga akan menyusul. Jadi kayak gitu. Dan juga yang paling penting ilmu baru. Ilmu baru dan pengalaman baru itu yang sangat luar biasa. Jadi seperti itu. Seperti itu ya. Jadi awal sebelum akhirnya menjadi konten kreator bisa disebut gitu juga kan ya, Pak Haris ya. Pekerjaan sebelumnya apa nih? Pekerjaan sebelumnya itu yang sebelum ketemu Tanoker, saya kadang sama ibu ke ladang ngarit ya, ngarit aku pintar ngarit aku ya, cari kayu itu ya. Kemudian kayunya dijual atau dipakai sendiri? Enggak, dipakai sendiri ya, bantu ibu untuk kegiatan sehari-hari di iya, kayak misalkan masak itu ke gunung itu ya. Kalau misalkan itu pagi sampai siang itu di ladang bantuin ibu arau jagung kalau biasa ngarit kalau buat di sana sapi. berarti biasanya kerjaan mata pencarian sehari-harinya adalah ladang di petani ladang gitu iya, ya, petani kayak betul. gitu. Kemudian kalau misalnya orang tua nih, dari orang tua sendiri untuk Mas Haris setelah melihat Mas Haris seperti ini, apa tanggapan mereka? Tanggapan mereka ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ya. alhamdulillah. Dan juga mereka juga
senang sekarang akhirnya aku melahirkan anak yang berguna ya. Satu saudara berapa ini sih? Berapa Dua orang? dua aku sama orang. mbakku, iya. Jadi hanya 2 orang saja. Dan Mas Haris anak terakhir. Anak berarti terakhir. ya. Dan yang pertama sudah menikah? Sudah Mas menikah. Haris kapan kira-kira? Doakan secepatnya, insya Allah tahun depan ya. Insya Allah ya, kalau Iya. gitu undang saya. Ya, boleh. semoga beruntung lah ya nanti. Duh, jadi seperti itu. Sekarang sudah punya kekasih? Sudah? Alhamdulillah sekarang ada yang apa yang deketin juga sudah. Dan sekarang kan tahu sendiri kan apa yang sekarang sudah mulai kayak gini tuh, banyak yang deketin. Malah sekarang banyak yang lebih modus daripada yang tulus ya. Iya. Sering di ghosting aku. Nah, itu lagi bagaimana kan sebelum kita jadi apa-apa gitu ya. Biasanya banyak orang yang memandang sebelah mata. Oh, banyak sekali seperti Kayaknya itu. pengalaman. Yang dulu kalau di jalan itu tidak nyapa, sekarang urak-orakan. Hari saja segala macam sampai tegeran uraknya itu kenaliin. Kalau dulu engkau lebar, aduh sabar ya tak luar biasa. Aduh sampai ya ojeng peta seperti itu kenyataan. Jadi seperti itu. Nah, gimana tuh bisa membedakan orang-orang seperti itu? Kelihatan nggak sih? Kelihatan bang, sangat kelihatan di situ kalau misalkan ini datang cuma modus, ini enggak tulus, ada seperti itu langsung cing, wow gitu. Kalau yang tulus biasanya kelihatan. Biasanya kelihatan kalau misalkan yang tulus. Begitu. Iya. Itu juga salah satu, berarti ketenaran juga merupakan salah satu ujian, betul nggak sih? Iya. Dan juga suatu keuntungan, betul nggak sih? Iya. Karena memang kita bisa tahu orang yang tulus dan tidak. Iya benar. Tapi kalau misalkan di lingkup teman-teman, aku enggak pernah nganggep Haris Aji yang sudah tenan, enggak. Aku mesti ke teman-teman ngomong Haris Aji iya. Guys kok meneng Roma kok ngarek gini Roma legon disoon tak gitu kan teman-teman. Tetap yang Haris itu yang dulu yang sederhana, bantuin orang tua ngaris, cari rumput segala macam, itulah Haris. Haris Aji tetap Muhammad Haris. Iya Muhammad Haris. Kuncinya sebetulnya itu ya, supaya bisa bertahan lama mungkin. Ketika kamu berada di atas, jangan lupa ketika kamu berada di bawah juga. Iya, kan? pokoknya meskipun di atas tetaplah merendah. Jadi kalau misalkan kita jatuh, orang-orang akan membantu kita. Tapi kalau misalkan kita sudah di atas, kita semakin meninggi dan congkak sombong. Di saat kita jatuh, orang-orang akan langsung nyorak. Itulah benar bentolos kan mangkan cie sombong, ngaban lamba bentolos mencita tadab. Tular. Iya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita tetap di dunia serbenir rezeki ya, anu belaya kada ya bersabar, siapa tahu kayak gitu. Pasti seperti itu. Ya. Dan untuk orang tua sendiri nih Mas Haris, selain Mas Haris sedang menabungkan gitu ya, proses menabung mereka untuk mudah-mudahan segera ya, karena amin, pandemi kan sekarang ya. Ada artikel juga bahwa menyebutkan bahwa Mas Haris sudah merenovasi rumah. Oh iya. Betul nggak sih? Iya. Berarti banyak dong. Alhamdulillah kan saya kan pengen juga sama kayak tetangga yang lain gitu. Kalau misalkan dulu aduh ya aku pengen nangis. Nangis aja nggak apa-apa. Aduh ada serbet nggak ya atau keset ya. Kalau aku nangis memang kalau mau mancur kayak air terjun nggak gitu. Apa-apa, tampilkan ember. Oh iya. Pakai kerudung. Pakai kerudung. Gimana tuh? Alhamdulillah sekarang sudah bisa betulin kayak dapur. Terus sudah bisa, kan ibuku kan juga senang kayak melihara ikan, sudah dibuatin kolam koi juga sudah di depan rumah. Kesenangan orang tua. Iya ya, bener, kemarin dia senang bunga, tak cariin bunga ke teman-teman, ya minta ya. Yang beli. Iya, kebanyakan minta ya, orang-orang undang. Hari di rumah kalau mau minta bunga langsung set ya, langsung nyampe. Itu salah satu keuntungan. Keuntungan yang ya. sangat luar biasa. Aduh ya ampun kalau misalkan bahasa Jawa benda colok. Ya itu. Jadi seperti itulah ya, aduh. Iya berkah sekali saya diciptakan ya, dan saya diberikan mulut seperti ini tuh ya ampun. Aduh, istighfar ya. Istighfar semua ada masanya nah ya. Istighfar ya nah. Aduh. Keset ambulan mungkin ya. Aduh. Aduh, iya enggak apa-apa dilanjut saja daripada ngempet ketawa ya masuk rumah sakit ya nak. Monggo dilanjut.
Aduh, iya. Ini ketawa gak pamer cincin kan gini-gini kan? Enggak kan? Lo kirain pamer cincin ketawa gini-gini, ya ampun. Ya ampun, dia sampai tidak bisa berkata-kata ya. Saya Ojeng. Ojeng, ya ampun, ini perlu saya juga gegek-bogek, guys. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, tot. Aduh, mohon maaf saya batuk. Aku pulang dulu. Coba boleh. Terus aku ditinggal sendiri. Ya ampun. Sampai mana tadi ya? Sampai mana kita ya? Sampai itu ya, banyak orang-orang sekarang kayak gitu. Nah, tadi sampai mana ya? Oh, sampai apa yang orang tua suka. Orang tua suka ya? Gimana? Apa yang orang tua suka sudah sedikit demi sedikit dipenuhi. Sudah alhamdulillah sudah ya, mulai dari luar biasa, sudah banyak berbakti lah ya kepada orang tua. Dan sekarang dan ini kalau misalkan buat anak muda, jangan tunggu orang tua itu tua dan menunggu kalian dewasa untuk membahagiakan. Kalian sudah bisa berdiri pun, kepala kalian sudah atos geli, itu kalian sudah wajib membahagiakan orang tua. Itu tips paling manjur kayaknya ya. Harus dicoba gitu ya. Wajib itu kudu. Karena memang membahagiakan orang tua, ridho Allah. Benar sekali. Itu salah satu tipsnya gitu ya. Kalau kita mau berhasil gitu, kayaknya Mas Haris melakukan hal-hal seperti itu, makanya tips itu rahasianya mungkin ya, kekuatan doa orang tua. Jangan lupa bahwa kadang memang keberhasilan yang kita punya itu salah satu doa dari mereka. Benar nggak sih, ya kan? Iya kan? Serius nih, udah berhenti ketawanya. Iya. Terus apa nih? Apalagi? Ya ampun. Rencana ke depan ya. Sekarang kan YouTuber sudah jalan gitu kan ya. Selebgram udah terima endorse kan Anda? Iya, alhamdulillah ya, sudah mulai bermasukan dan bermunculan ya. Kalau TikTok sendiri sudah mulai ada endorsan nggak sih? Sudah kan ya, beberapa videonya sudah terlihat Anda mengendorse gitu ya. Dan kalau ada jargon-jargon yang memang sangat familiar sekali gitu kan ya. Iya. Salah satunya adalah markising. Oh iya, markising. Mari kita unboxing. Ada markipa juga, mari kita cepak ya. Aduh. Kade paling luar biasa, fenomenal itu ya kade gitu. Itu juga. Dan kalau misalkan ketemu sama anak-anak kecil sekarang, Mas Haris ya kade gitu. Luar biasa. Bahkan sampai anak-anak kecil pun tahu Mas Haris aja gitu kan. Iya. Saking fenomenal dan viralnya di Bondowoso gitu ya. Dan menurut aku juga salah satu selebgram, tiktokers, selebgramers, apalagi YouTubers, akun konten kreators. Iya, peres ya. Aduh kan. Iya. Oke, iya. Apa aku harus buka baju atau ya apa yang bajuku sudah kayak besek tapai ini ya. Kembali. Kembali, ya ampun. Kembali ke rencana ke depannya gitu, setelah semua akun medsos ya dikuasai gitu kan ya, istilahnya seperti itu. Iya. Ada rencana apa lagi nih untuk Mas Haris ke depannya? Rencana ke depan ingin lebih banyak lagi membahagiakan orang, membantu orang juga seperti itu, dan pokok tujuannya yang paling utama itu menghajikan kedua orang tua itu ya yang menjadi catatan pertama Mas. Iya, itu ya. Jadi seperti itu. Untuk pekerjaan sendiri ada yang mau merambah kemana selain sekarang kan merambah ke dunia per-MC-an, pernyanyian, ada mau merambah ke dunia-dunia yang lain nggak sih? Dunia apa ya? Jangan sampai ke dunia lain ya, bahaya ya. Ya aduh bahaya kalau sampai ke dunia lain ya, aduh. Nanti ada Susana 2 nanti aku ya, aduh. Nggak ada Susana. Nggak ada, iya. Nggak ada. Artinya, mungkin ada Susano, mungkin Susono ya. Mungkin maksudnya ke dunia perlawakan gitu kan. Karena memang kayak komedi gitu. perkomedian. Karena memang kan
kita tahu bahwa di Bondowoso senior kita dunia perkomedian sudah banyak yang nggak ada gitu ya, dan sudah bermunculan tunas-tunas baru seperti Mas Haris Aji ya ini. ampun, iya. Gitu. Ada nggak sih mau merambah ke sana gitu? Iya, kalau misalkan orang-orang senang banyak kan, kalau misalkan saya nge-MC bukan cuma nge-MC di situ sama nyanyi, biasanya Sambil saya juga ngelawak, iya sambil ngelawak kayak gitu. Berarti sudah mulai dong Sudah ya? mulai, sudah mulai menunjukkan taringnya ya. Gitu. Kalau misalnya ada orang yang mau mengundang gitu kan ya, kemudian aku pengen ngundang nih tapi keterbatasan biaya nih. Ada suatu artikel menyebutkan bahwa kasih saya berkat 7 supaya saya bisa kasih tetangga-tetangga saya, betul nggak sih? Iya, iya kemarin itu ada. Kenapa begitu? Kan kalau misalkan apa? Misalkan saya itu kayak MC atau nyanyi itu, saya enggak pernah narjet. Itu berapapun enggak pernah narjet. Seikhlasnya orang ngasih. Jadi kayak gitu. Orang ngasih ke saya ikhlas, saya nerimanya ikhlas, insya Allah itu barokah nanti hasilnya seperti itu. Luar biasa. Ya. Berarti untuk hasil yang tadi Mas Haris bilang supaya saya bisa supaya saya bisa kasih ke tetangga saya itu. Oh itu ada kemarin itu ada. Kenapa harus kenapa terlontar kata-kata seperti itu? Dulu kan pernah kan ada tetangga mana itu tetangga desa itu sudah booking saya. Nah, terus ada yang bilang, "Duh, benci mak kelar nak hari-hari suruh larang sih dia terkenal sih bermakna ku endi pasti benci ke benu biarlah tetangga lah seperti itu ya jadi bu iya tahu kalau karo mungkin bu larang sih lah mandoman jadi seperti itu katanya cerita biasa lah tetangga kan kayak gitu bu ibu ya rumpi terus si ibu yang mau booking itu datang terus ngebatalin enjak lah cong burung lah can kok lah tak kok tak minta nutut saya majer jadi sebenarnya nggak nutut karena mau misalkan bayar nanti kalau misalkan adiknya nikah baru tak ngumpulin uang dulu buat bayar kamu jadi kayak gitu ternyata tidak boleh kan itu sudah booking saya jadi harus pokoknya jadi kalau misalnya tidak jadi tidak enak saya kayak gitu kan enjok lah ini karena tore empian mon pon sobung banget tore pon gula meskipun entar kasak korpon gula anyanyi beriin berkat pon tak napah pokok gula pon entar kasak gula tak pernah nyari pesebu gula nyari tretan gula nyari kancah tak gitu kan saya ngerti Madura iya jangan sampai saya ngomong Madura Anda roaming ya bahaya ya jadi kayak gitu. Itu awal mula cerita itu dari situ. Teruslah saya bernyanyi menghibur orang-orang dan melihat senyum di wajah orang-orang saya betapa bahagianya. Padahal Mas Haris tidak begitu gitu ya. Padahal tidak menargetkan sekian. Iya harus bayar sekian. Lagu kan tidak pernah kayak gitu. Berarti itu hanya hoax. Hoax semacam. Kalau jangan takut untuk menghubungi Mas Haris Aji, hubungi aja, diobrolkan aja. Gitu kan. Sekarang udah pakai manajer nggak sih? Enggak. Kan secara artis. Enggak, masih tetap Haris yang dulu. Nah, belum kelar ceritanya itu. Oh iya, terus gimana aku tuh? nyanyi pas pulang, aku dikasih berkat, guys. Kalau misalkan artis yang lain dikasih berkatnya itu 1, aku dikasih 7, guys. Dan posa itu jauh depan itu sepeda metik sambil dibawa kerdus, guys. Jadi aku pulang, embuk saya terkerjot, guys. Apa kerja banyak berkat? Bu, ada bu, kau belajar berkat masalah. Jadi paginya itu tetanggaku itu semuanya kebagian yang namanya berkat jon seperti itu. Jadi ceritanya begitu ya. Iya. Oke deh, jangan kemana-mana dulu. Kita akan break sejenak Mas Haris. Siap. Saya mau tertawa sepuas hati saya dulu. Ya, oke. Siap. Kembali masih di Pasopati TV dan teman duduk setelah break sejenak ya Mas Haris. Terima kasih banyak sudah setia menunggu. Sama-sama. Ya ampun, dan sekarang saya sudah tidak kering lagi sudah tidak ya. Dahaga Karena apa itu? Saya sudah dihancarkan sebuah minuman yang luar biasa, minuman yang keren sekali bergambar jeruk, strawberry dan juga lanas dan juga ternyata rasanya jeruk. Berarti minuman ajaib dong. Minuman ajaib sekali. Iya. Coba aku juga rasain. Kalau punya aku ada pisang, ada anggur hijau, ada strawberry ya. Tapi rasanya rasa jeruk sama ya. Iya ampun luar biasa. Ekspresinya gimana?
Nyaman ya, luar biasa. Minuman kita dipersembahkan oleh siapa ya? Dari Orila Cafe dan Resto. Jika kalian dahaga dan ingin menghilangkan dahaga atau ri-ri yang ada di leher atau tenggorokan kan, langsung saja ke Orila Cafe and Resto. Karena apa? Bukan cuma minuman di sana guys, juga ada makanan tuh, segala macam makanan juga ada, dijamin wow sekali. Yang terkenal tahu nggak Mas Haris? Apa? Apa itu? Pekpuru. Apa guys? Bebek Suloyo. Bebek Suloyo. Tahu Itu nggak kenapa dinamai bebek kenapa Suloyo? kenapa? Karena bebeknya suka Suloyo. Oh Suloyo. Oh iya. Nggak penasaran nggak? Yang ngingu Pak Loyo paling ya. Aduh ya ampun, bebek Suloyo. Iya, nanti Mas Haris akan dapat, tenang aja. Serius? Ya ampun, akhirnya rahimku bergejolak ya dengar bebek Suloyo. Oke, nanti kita akan coba bebek Suloyo. Kita review seperti apa rasanya bebek Suloyo. Kalau yang ini rasanya gimana Mas? Ya manis, tuh ada menyegarkan gitu. Terus kalau misalkan sekali teguk atau sekali gelunung itu rasanya itu membanjiri seluruh aliran darah yang ada di sini ya. Coba kita seruput lagi. Coba lagi ya. Markidot, mari kita sedot ya. Pakai jagar sekali lagi dong. Markidot, mari kita sedot ya. Gelek, 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 gelek. Kayak bisa kalau review bisa satu gelek, gelek, gelek kayak gitu ya. Duh, luar biasa. Kayaknya orang sibuk banget ya. Iya. Setiap 2 menit 3 menit sekali ada telepon masuk. Wah. Ya. Ya ampun, itu Saking banyaknya job gitu ya. Pak Songot paling itu ya. Jadi memang pekerjaan akhir-akhir ini sudah mulai banyak yang masuk ya Mas. Alhamdulillah ya, iya. Salah satunya adalah dengan kami, alhamdulillah, terima kasih sudah datang sekali lagi ya. Sama-sama. Tadi perjalanan ke sini ada cerita Ih, luar biasa, perjalanannya luar biasa. Memakan waktu sampai sejam lebih. Kenapa? Dari rumah kita persiapan ya, temanku ada namanya Aldian, sampai tak gerusu suruh mandi, aku juga mandi habis itu. Kita Kenapa berjalan. dia kok digerusa-gerusu? Biar cepet, nah iya biar gitu. kemerawan kalau mandi kan agak lama ya, kita gitu. gerusu suruh cepet ya, apalagi janda kalau mandi ya luar biasa. Masih janda atau sudah gadis atau janda? Aku masih gadis tapi bukan aku masih gadis tapi rasa janda gitu. Ada lagunya ya, gadis tapi rasanya janda, luar biasa. Aduh, kita kembali barusan, aduh nyeledor mana gitu. Itu barusan dari rumah. Sek ternyata kita di hujan. Sampai aku ke sana ngiup lah di suatu gazebo, di situ ketemu sama orang. Terus gitu. Mas Anur ya, Mas Anur. Mas siapa dia gak tahu namanya tapi ngajak foto. Ya ampun, pas foto gara-gara viralnya ya. Alhamdulillah, pas aku enak foto, temanku si Aldian jatuh. Jatuh kenapa? Di belakang kan ada ban mobil. Dia keprosok itu langsung jatuh. Adik-adik aku enak foto, dia sudah ngeluh, oh sakit. Dan aku tolong. Bersenang-senang di atas penderitaan orang berarti Anda ya. Iya, kalau lihat dia jatuh dan kesakitan, aku seperti ada suatu kenikmatan luar biasa, kebahagiaan yang hakiki gitu ya. Itulah teman yang terbaik gitu. Di saat teman kita jatuh dan kesakitan, kita merasa bahagia luar biasa. Jadi kalau misalkan kamu jatuh terus diketawain sama teman-teman, itulah temanmu yang sejati. Iya. Saya sepertinya juga begitu. Iya sama. Ya. Ternyata kita sama ya. Terus lanjut lagi kita setelah hujan kita buka mantel. Ternyata ban kita bocor ya. Gitu. Banyak ketusuk ujian paku. demi ujian sampai ke tempat ini ya. Bukan cuma ban bocor, nah. Ternyata kita buka Sherlock, kita cek Pasopati Bondowoso Radiansa luar biasa terkenal itu. Kita sampai ke ladang cabai. Saya nelpon yang namanya Mbak Yosi yang luar biasa cantik dan glowing. Mbak nyampe mana? Ada Pak ke tengah Sabah kok Mbak gitu. Sabah mana? Mbak pokok ada tower 3 Mbak, merah putih, tower sama polos Mbak, langsung saya video call ya. Ternyata kita menyasar. Iya, dan kita salah masuk gapura. Seharusnya gapura kedua, kita masuk gapura pertama. Oh, berarti gapura yang sebelah situ. Iya, jadi seperti itu. Ya ampun, ternyata dikit ya, tinggal ngeluncak ya, langsung nyampe, luar biasa. Habis perjalanan dari sini, dari rumah ke sini ya, membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam lebih lah gitu. 1 jam, padahal seharusnya nggak sampai. Ya nggak sampai berapa? Nggak sampai 1,5 jam ya. Tapi akhirnya alhamdulillah
sampai juga ya, iya. selamat. Ada yang kurang nggak? Iya, nggak ada. Tetap napak kok ya, kaki ke tanah tetap aman. Dia masih di dunia nyata ya. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Nah, kembali ke topik kita pada malam hari ini nih. Iya. Seputar kehidupannya Mas Haris Aji gitu kan ya. Seriusnya, udah bisa serius nih loh dari tadi. Tadi kita sudah bahas berbagai macam, mulai dari kehidupan sehari-hari gitu kan. Oh, kehidupan sehari-hari belum nih. Kehidupan sehari-hari nih, pengen ngupas nih, pengen tahu nih. Mas Haris kehidupan sehari-harinya gimana nih? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur. Kalau bangun tidur aku biasa ya, biasanya cowok ya bangun tidur itu. Cowok ya? Ya, cowok ya kalau nggak mukul guling main HP ya. Kayak gitu langsung buka scroll TikTok. Iya, biasanya kalau misalkan aku pengen cari ide ide. Kalau tes mental tuh baca hujatan orang tuh baca kayak gitu. Setelah itu cek DM ya. Apa? Iya, mungkin banyak banget kayaknya. Iya, cek DM. Habis itu bergegas sebelum cuci muka, habis ngambil pakan ikan dulu. Aku makanin ikan. Benar. Kan di rumah, maco dong, maco. Oh iya, maco. Iya, Gimana? ya kan dia kan misalkan di rumah dulu kan kalau bangun tidur ya cari itulah ya, cari kesibukannya buka HP, scroll TikTok, terus ya kita ambil pakan ikan, ngasih makan ikan gitu ya. Ya maco kan keteketean gini ya kita maco harus. Tapi nggak gini. Ma ke bawah, aku malam ke bawah. Aduh, ke bawah. Iya, ampun ke bawah. Aduh, maaf auratna. Ya. Lanjut habis makanin ikan ya biasa cuci muka, mandi, segala macam kayak gitu. Habis itu udah duduk sarapan. Iya, kalau ada waktu ngobrol sama ibu, sama bapak gitu. Apalagi sama ponaanku namanya Nanda. Hai Nanda, aduh ommu ada di sini. Om bedena dah, maaf. Ya kalau di rumah kayak gini, om bedena dah. Gitu kalau sama ponaan taunya gitu ya. Iya. Gimana? Dah, kalau kinan udah biasanya seperti gitu. itu. Iya. Kalau di luar gimana? Oke, kemudian lanjut. Untuk menghasilkan kreasi-kreasi di Telegram, Instagram, di TikTok dan juga YouTube itu kapan biasanya waktunya? Biasanya kalau misalkan pas jam-jam 11, jam 10 itu kalau misalkan itu apa, malam atau pagi? Pagi Ya, berarti. Iya. Jadi lihat TikTok dulu, kalau misalkan ada ide langsung bikin kayak gitu. Langsung berarti on the spot gitu iya, ya? Nggak pakai di konsep dulu kayak kalau misalkan di konsep nggak bisa aku. Malah nggak bisa. Harus iya. on the spot gitu ya. Luar biasa berarti Jenny. Aurat. Ya, mohon maaf ya aurat. Ya ampun. Gitu. Jadi on the spot aja ya, nggak Iya. pakai konsep segala macam ya. Dan untuk teman-teman sendiri yang memvideokan dan mengedit dan lain hal sebagainya itu juga on the spot atau memang yang ada hari itu aja, atau memang di calling nih aku ada ini nih. Nah, biasanya kalau kita misalkan besok buat konten langsung itu kita tanpa skrip apa segala macam. Pokoknya aku ngomong ya mereka nyaut, aku ngomong ya mereka nyaut kayak gitu. Jadi memang semuanya satu tim itu on the spot gitu. Iya, benar sekali, langsung. Berarti bakat gitu. Seperti sudah ya. Dan selama 1 minggu biasanya seperti video Nah, atau konten-konten yang dikeluarkan itu dalam seminggu bisa berapa video atau berapa konten? Nah, kalau misalkan yang dihasilkan gitu. Kalau misalkan seminggu itu kadang bisa 3, 4, tapi kalau misalkan dikeluarkan itu kadang seminggu tuh 1 kali, 2 kali kayak gitu. Jadi biar orang tuh ada rasa penasaran, kok udah ngeluarin lagi kayak gitu. Gitu. Jadi ditunggu gitu ya. Itu. Kalau misalkan terus dikeluarin tiap hari ngeluarin, orang akan bosen. Betul. Dan kan Mas Haris punya di Instagram ada, YouTube ada, TikTok juga ada gitu. Di masing-masing medsos ini kan pasti ada tantangan tersendiri ya untuk membuat video itu menjadi, kalau TikTok kan FYP istilahnya ya. Benar. Kalau YouTube itu istilahnya trending ya kan. Kalau Instagram istilahnya apa tuh? Apa sekarang? Terkenal gitu kan ya, banyak yang like ya itu ya. Nah, kesulitan dari 3 ini apa aja sih Mas Haris, dan bagaimana caranya Mas Haris sedikit tips untuk teman-teman yang lain yang juga lagi mau beranjak menuju ke
menjadi konten kreator seperti Mas Haris gitu ya, di setiap medsos ini gitu, menghadapi kesulitannya apa dan bagaimana cara menghadapinya gitu ya. Kalau misalkan kesulitannya itu di bahasa kan ya, kan kalau yang mau ngedit kan mau dikasih translate itu gak nutut, soalnya kalau ngomong kan aku cepet kan, mau jadi meskipun dikasih translate mau hilang langsung kayak gitu. Iya betul. Itu kesulitan. Kesulitannya itu dan apalagi ya kalau misalkan sekarang cuaca kalau sekarang kalau bikin YouTube itu kan harus di luar kan, tidak di dalam rumah. Jadi kita kejar-kejaran sama cuaca, entah kita sudah siap langsung geluduk jeder ya, pak jeder moro-moro hujan. Itu suka duka ya. Suka duka luar biasa. Maksud Tika tingkat kesulitannya seperti gimana caranya nih biar FYP gitu, konten yang dipilih ini kayak apa dan harus bagaimana gitu. Kalau misalkan pengen FYP itu harus konsisten kita. Nah itu ya. Nah, kalau misalkan konsisten harus konsisten. Dimana kita kalau misalkan lakukan konsisten di bahasa Madura. Ada orang tuh kan ngomong pakai bahasa Indonesia dong. Coba pakai bahasa, gak lucu sama sekali. Berarti ciri khas ya, kita harus punya ciri khas tersendiri dan konsisten dengan itu. Nah, itu salah satu tips rahasia nih dari Kak Haris Aji. Iya, ada lagi nggak yang lain? Harus sabar ya. Dan juga ulah. Dan kalau misalkan kita bikin video gak FYP, teruslah bikin terus jangan pernah menyerah, nanti ada saatnya nanti kita akan dilihat orang, jadi seperti itu. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Oh. Kan ada getar kan, ada 4,5 skala liter barusan kan, luar biasa. Iya, berarti tadi rahasianya yang pertama adalah ada ciri khas ya. Iya, harus ada ciri khas. Dan konsisten dengan itu. Nah, benar. Kemudian yang kedua, jangan pantang menyerah. Iya, tidak boleh itu sama sekali itu. Jangan pantang menyerah. Jadi harus terus bikin terus ya. Semangat. Semangat bikin. Dan yang ketiga adalah sabar. Harus sabar. Sabar karena suatu saat pasti akan ada hasil. Iya, benar. Berarti itu 3 kunci yang Mas 3 poin ya. Benar sekali. Bisa dicontoh tuh, bisa jadi salah satu list untuk kita ya yang mau meranjak menjadi content creator. Nah, benar sekali, itu wajib itu. Dan untuk Mas Haris sendiri ada nggak sih karena memang kan katanya sampai SD ya, ada nggak sih rencana untuk menyelesaikan ke tingkat yang lebih? Karena sekarang kan kalau biaya insya Allah ada nggak sih untuk itu ya, untuk meneruskan. Kira-kira Mas Haris ada rencana ke sana nggak sih? Kalau rencana sih ada rencana untuk nerusin, tapi sekarang sudah kayak apa ya, tuh antara butuh ya iya gitu ya, tapi sekarang lebih memilih kalau untuk saudara-saudara kayak ponaan-ponaan itu lebih mendorong mereka supaya mereka lebih sekolahnya itu juga seperti saya gitu, harus lebih tinggi lagi. Jadi kayak berarti lebih ke memberi support pada saudara-saudara. Iya benar, saudara juga teman. Bahwasanya kalau misalkan ada sampai orang ya udah enak kayak Mas Haris aja, cuma lulus dia sudah bisa kayak gini. Semua rezeki orang tuh beda-beda, enggak semuanya itu sama. Jadi kalian sekolah yang rajin, yang pinter. Kalau misalkan rajin dan pinter, insya Allah nanti rezekinya juga bagus. Jadi kayak gitu. Betul. Karena memang karena Mas Haris kan sebetulnya bukan karena nggak mau, tapi memang karena keadaan. Benar. Jadi itu. Untuk yang lain, justru ketika Anda memiliki kesempatan jangan disia-siakan. Nah, benar gitu itu. Kan, iya. Bentar ya. Iya, saya juga ya. Anu butuh diturap ya ini ya. Ya ampun ya. Nah, itu juga hal-hal yang sebetulnya penting sekali ya. Jadi untuk Mas Haris berarti sekarang lanjut aja seperti ini dijalani gitu, selagi masih ada kesempatan. Kalau mau endorse Mas Haris gitu kan ya, bisa lewat mana? Langsung DM Instagram. Biasanya lebih banyak yang DM di Instagram. Setelah kalau misalkan sudah DM Instagram, terus kayak misalkan cocok WA gitu ya. Langsung seperti itu. Nah, biasanya endorse apa aja sih yang udah datang gitu? Yang banyak itu skincare yang banyak. Tapi ketel bulu kayak gini ya. Skincare itu dari dalam kota aja atau ada nggak sih yang dari luar? Ada yang dari luar Jember juga ada, dalam Jember juga banyak di situ. Dalam Jember juga banyak. Banyak yang di Jemberan. Untuk pengikut sendiri, followers dan lain-lain, ada nggak sih yang dari luar-luar, bahkan di luar pulau ada nggak sih?
Luar pulau. Oh ada, kalau misalkan TikTok tuh banyak. Ada yang dari Saudi, Malaysia tuh ada. Bahkan ya Itu Anda lintas negara sudah ya ada, kan? iya. Jadi mereka bilang, Mas aku gak paham bahasanya, tapi kayak misalkan kalau ngomong tuh kayak yang lucu gitu. Lihat ekspresi wajahnya itu lucu kayak gitu. Saya begini aja sudah nggak tahan sebenarnya ya. Hah? Sudah nggak tahan? Oh mau ketawa? Oh iya, aduh, ya udah malam pikiranku kemana-mana ya, ya ampun, aduh. Seperti itu. Lalu ya, aduh ya, ketawa pun harus syar'i kita ditutup. Aduh ya. Ya tarik nafas, kontraksi pembukaan 5 sudah ya Ibu, monggo. Iya. Iya, kita konsultasi kehamilan jadi. Aduh. Oke. Iya. Lagi yang mau. Apa? Aduh, mau diminum dulu ya, biar tidak terserna ulaun ya. Wah, bocor sudah habis ya. Gimana? Haris Aji. Iya. Nama asli Muhammad Haris. Muhammad Haris. Kenapa Haris Aji? Nggak Haris oke, Haris iya, Haris Roger atau Haris Roger, Haris Uye. ya kenapa dipilih nama Haris aja? Apa ada cerita tersendiri di balik? Ada. Apa tuh? Dulu pernah sama ada saudaraku ya, ada itu namanya Vita, terus ada sepupuku 2, Iwan sama Sofian itu. Kita sering nongkrong di bruk masjid. Brok ya. Apa kalau bahasa Indonesianya brok ya? Apa kalau bahasanya brok ya kalau di bahasa Indonesia? Hah? Brok. Jembatan. Abo, jembatan kan beda aing, ngahuji kan de aing aja. Bangunan yang ada di jembatan. Ya, itu. Iya, brok, tempat nongkrong dah ya. Iya. Pertigaan kayak gitu itu kan. Iya. Itu namanya brok ya. Jadi seperti itu, kita sering nongkrong sampai malam sampai jam 12 sampai setengah 1 malam itu. Iya, nongkrong sama kuntilanak. Enggak, sama teman-temannya aku dan saudara-saudaranya Nggak ada aku. kuntilanak biasanya. Nggak ada. Jadi ya. kita bahas sesuatu yang nggak jelas gitu apa intinya kita ketawa segala macam. Oke. Terciptalah kita kalau misalkan kita punya Facebook dulu, yang paling hit tuh Facebook. Zaman itu ya. Zaman itu ya zaman purbaka lah kemarin itu Facebook. Terus ya apa? Kita namanya ada Iwan Aji, terus ada Sofian Aji, kemudian itu ada, terus ada Derip Aji gitu. Seperti itulah Haris Aji. Berarti dari situ sebutan AJ ya. AJE. Iya, AJEE. AJE ada kepanjangannya nggak? Nggak ada. Emang AJ aja Iya, gitu emang ya. Aji, cuma Haris ada satu Haris Aji gitu. Gitu, biar nggak sama dengan yang lain. Iya, bener banget. Haris Roger gitu nggak Ya, ya? Roger Nggak berminat ya? Enggak berminat. Ya, Haris Roger, Aji aja ya. Roger, iya Aji. Dan untuk itu kenangan-kenangan ya, kenangan-kenangan masa lalu yang kira-kira membuat satu kenangan di masa-masa Mas Haris masih belum menjadi apa-apa sampai sekarang ada di titik ini gitu ya. Pasti ada satu kenangan yang cukup menyakitkan di situ. Ada nggak sih? Kenangan apa yang cukup menyakitkan? Misalnya seperti tadi ya, keluarga dekat ada yang ada ya Kak Dus. Kayaknya kalau lihat ekspresinya dalam banget kayaknya kenangan. Kerodokan, biasanya kerodokan ini ya. Itu kalau misalkan kenangan menyakitkan itu disepelekan. Sangat luar biasa disepelekan. Kalau misalkan dulu kan buat waktu SD, atau kalau misalkan temen tuh sama cewek. Ya. Please terus lah. Orang-orang ngomong, duh, ala aku apa jibo dia cari nganjung ngaring bini bo anan bo ngaring bini meskelemesan bener aku apa dikion tak kira udah aku anu paling kun nuki amasak bener kayak gitu biasa. Itu dari tetangga atau dari keluarga justru? Iya, ada yang dari pokoknya ada orang-orang di situ yang ngomong, iya, ibuku orang paling sabar sedunia. Jadi meskipun orang-orang ngomongin aku ini itu bla 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 segala macam, ibuku sama bapakku dia bodo amat. Jadi ibuku ya sabar sampai bapakku dah itu dah. Meskipun orang-orang ngomong, tapi aku dari kecil nanti apa
nanti misalkan apa kalau sekarang kan bahasanya bulian ya atau misalnya tak ngucain nanti encak ngucain kok bekal seputong kok tak gitu kan. Nanti kalau misalkan kamu yang sering menghina aku, mengucilkan aku, nanti kamu yang akan butuh aku. Jadi kayak gitu. Satu saat dan terjadilah seperti itu. Lantas bagaimana Anda? Dengan pelet kok guys. Lantas bagaimana? Lantas ya bodo amat. Jadi sekarang kalau misalkan yang dulu itu yang ngehina, ngejelekin aku segala macam dan pada akhirnya sekolah butuh aku, ya aku tunjukin bahwasanya inilah yang dihina kamu dulu, inilah yang dikucilkan segala macam, sekarang kamu butuh ke orang itu gitu. Jadi itu jadi salah satu cambukan gitu ya. Iya. Saya harus sukses ini. Iya. Supaya orang tua saya bangga dan rasa sakit yang mereka rasakan terbayar. Itu nggak sih? Iya, bener banget. Jadi aku ndak kalau balasnya itu ndak dengan perbuatan, dengan kesuksesan. Tapi dengan kesuksesan. Iya. Jadi buat anak-anak muda yang sekarang masih di bawah, yang masih down di bawah, jangan pernah menyerah. Hindari dan abaikan orang-orang yang sering menghina kamu, bahwasanya kamu itu nanti akan menjadi sukses jika kamu terus berjuang dan semangat. Itu pokok kuncinya. Dengar tuh Anda ya. Anda sekalian. Ya karena memang roda itu berputar dan Mas Haris mengalaminya. Iya benar sekali. Dan ingat, kita tidak akan selalu di bawah, nanti kita akan merangkak untuk di atas. Dan itu pun kalian harus dengan usaha. Kalau misalkan kalian cuma rebahan di rumah, enggak rezeki nanti datang. Rezeki itu tidak akan datang kalau misalkan tidak dicari dan kita tidak mau usaha. Dijemput iya. Kalau tadi tentang kenangan pahit ya, itu kenangan pahit ya. Paling pahit banget ya. Kalau untuk kenangan manisnya selama masa perjuangan ada nggak sih, kan misalnya ketemu orang-orang yang istimewa atau mungkin manis, atau mungkin ada akhirnya menemukan teman-teman yang sehati dan sejiwa gitu kan. Itu kenangan-kenangan yang paling luar biasa karena aku kan kerja di Tanoker kan. Itu juga harus dijelaskan. Iya. Apa sih Tanoker? Tanoker itu tempat komunitas ya, komunitas belajar dan bermain kan. Sebelum aku jadi apa-apa kayak gini, aku belajarnya di Tanoker dulu. Itu di sana ada apa saja sih di kegiatannya itu, dan siapa yang mementoring kayak gitu? Boleh nggak sih disebut? Iya, di Tanoker itu yang langsung mementoring dan langsung geber aku sampai kayak gini, mentalnya luar biasa, segala macam perjuangan. Atau ada Bu Cici dan juga Lekhang. Itu Dr. Randa Farha Cici Assegaf, itu yang perempuan. Dijelaskan lagi Dr. Randa. Dr. Randa insinyur, pokok itu titelnya Bu Cici, mohon maaf lupa Bu Cici, tapi itu Farha Cici Abdul Qadir Assegaf gitu pokoknya. Terus yang suaminya itu Dr. Insinyur Supora Harjo MSI. Luar biasa. Mereka pekerjaannya apa sih sebetulnya? Mereka itu kerjanya itu ya menumbuhkan bibit-bibit baru, menciptakan generasi muda yang sangat luar biasa dan bisa berpengaruh di tempat itu. Contohnya aku digembleng di sana. Digember luar biasa. Suatu organisasi yang luar biasa. Di sana tempatnya itu anak-anak, tempat anak-anaknya belajar. Bukan cuma anak-anak, ada bapak-bapak, ibu-ibu dan juga yang pun belajar di sana. Jadi seperti kelas gitu ya? Seperti kelas. Betul nggak sih? Seperti kelas, tapi materi yang diberikan seperti apa? Kita di sana nggak ngejar yang namanya materi. Di sana tuh kalau gudangnya ilmu. Jika ingin belajar di sana tempatnya. Kalau misalkan jika ingin bekerja, bukan di situ tempatnya. Maksudnya materi itu apa sih yang diberikan di sana? Di sana itu ya ilmu. Seperti mungkin atau kalau Haris Aji nih ilmu speaking gitu kan? Atau mungkin ada ilmu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu misalnya. Ada. Untuk ibu-ibu nih menenun gitu, seperti itu kan? Ada. Kalau misalkan di anak-anak dulu, kita mengajari yang namanya di sana itu apa yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang di situ. Gitu ya. Jadi kayaknya bagus banget gitu. Pertahanan diri kita harus. Kalau misalkan orang-orang tungat tuan letak libur, malah anak-anak yang sering mengadu pada orang tua itu bagus.
Karena apa? Kita bisa mengontrol anak-anak di luar tuh seperti apa, diapain aja gitu. Kalau misalkan ke anak kecil, aku kan ngajarin ke anak kecil di luar yang tidak boleh dipegang oleh orang lain itu apa aja itu diajarin ke Jadi anak-anak. pendidikan awam ya yang tidak diberikan di sekolah ya. Oke, Langsung aku ajarin di sana. Jadi nanti kan kalau misalkan pulang, kalau misalkan kita tidak dekat dengan anak kita, kalau misalkan di apa penuh menutup itu kan jadi bumerang juga buat orang tua tentunya. Jadi aku ajarin anak-anak situ kalau misalkan keluar kalian dipegang-pegang sama orang harus ngadu pada orang tua. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk anak-anak. Kalau untuk anak yang lebih dewasa? Lebih dewasa kita ngajarin kalau misalkan bahwasanya kita sekarang kan apa case pro tentang seks bebas dan juga obat-obatan ngajarin seperti itu, bahaya tentang apa reproduksi juga, terus seks bebas tuh udah apa-apa ya kita ngobrol seperti ini. Nggak apa-apa. Ini salah satu ilmu baru dan cukup penting sebetulnya. Ya justru ilmu-ilmu seperti ini, organisasi-organisasi seperti ini justru harus digalakkan sebetulnya. Dan pemerintah harusnya lebih concern dengan organisasi seperti ini. Jadi anak-anak muda kita tahu mana yang bahaya dan mana yang tidak. Jadi mereka punya perlindungan untuk diri mereka sendiri seperti itu. Sampai di Tanoker tuh ada forum anak. Nah, jadi kita ada forum anak, tempatnya kalau misalkan anak-anak itu malu ingin cerita dengan orang tua atau sekitar segala macam, di situ kita ciptakan forum anak. Jadi mereka anak-anak yang satu kita buat pohon masalah, terus kita deteksi kayak akar-akar masalahnya itu seperti apa. Setelah itu nanti baru si ketua forum anak menyampaikan ke kita yang lebih dewasa, nanti kita yang ambil tindakan. Berarti di sana banyak orang-orang yang jadi mentor juga ya. Banyak. Haris berarti sekarang sudah naik posisi jadi mentor. Iya, nih alhamdulillah ya. sudah ya. Bukan jadi mentornya anak-anak juga, sebab bu ibu, pak bapak, terus sebab yang juga ada. Ada ya. Mereka Penasaran nggak yang tuh seperti apa? Penasaran Nenek-nenek, kakek-kakek pun kita juga di sana kita deketin. Jadi kalau misalkan kalau untuk nenek-nenek dan orang-orang seperti itu apa yang dibicarakan dan di-sharingkan gitu. Kalau misalkan nenek banyak yang minta itu cara internet sehat seperti apa. Gitu. Jadi mereka minta diajari cara internet sehat seperti apa, internet yang baik seperti apa, biar nenek-nenek itu tidak selalu dibodohi sama cucu-cucunya. Jadi seperti itu, mintanya mereka seperti. Jadi kita datengin yang kayak misalkan yang sudah pintar internet diajari. Main Facebook sudah main Facebook mereka. Bisa ya. Bisa, ada yang sampai main Instagram ada. Kemudian jadi kita sudah ada kayak misalkan kayak pencarian, terus story apa segala macam itu yang. Kalau ibu-ibu kayaknya resep-resep masakan. Kalau gitu ya. Kalau ibu juga bukan cuma resep masakan di situ. Di situ ibu juga diajari tentang community parenting di situ. Pengasuhan pada anak. Jadi seperti itu. Jadi kita juga aja. Jadi kita ada berkesinambungan antara anak, ibu sama nenek-nenek. Jadi kita ada rodanya gitu. Betul. Jadi berkesinambungan. Nah, benar sekali. Jadi seperti itu. Jadi Tika penasaran, pengen tahu. Wajib coba. Boleh nggak sih kapan-kapan main? Monggo, ayo bisa di situ kayak Tanoker. Itu ada kepanjangannya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ilmu yang diberikan di sana meliputi apapun ya. Meliputi apapun. Apapun yang bisa dibagikan. Iya, benar sekali. Karena Tanoker itu tempatnya kita berproses. Luar biasa. Sehingga Mas itu juga berarti menjadi salah satu kilas balik dari Mas. Iya, benar sekali. Yang awalnya pemalu. Kalau dulu pernah itu kan biasanya kan cuma lihat tok kan, Bu Cici presentasi segala macam sama Lehang gitu. Terus awalnya tuh ada tamu sekitar 25 orang gitu, ada tamu di situ dan Bu Cici sama Lehang ngajari, "Ayo Haris kamu bisa presentasi di depan mereka." Nyoba aku. Tentang apa itu? Tentang wisata dan juga kegiatan yang ada di Tanoker langsung. Naik ternyata aku bisa. Habis itu sampai dulu itu sampai tamunya itu sampai 450 apa 500 itu aku siap pegang mic di situ. Gitu ya, luar biasa. Kemudian satu lagi nih yang buat aku penasaran, di sana ada biaya nggak sih di sana? Nggak, kalau misalkan ke sana tanpa biaya sepeser pun. Jadi kalau misalkan ada orang yang ada misalnya nggak hanya orang sana aja, orang luar bisa nggak sih ikut belajar di situ? Bisa banget ya. Ada medsosnya nggak sih yang bisa dilihat? Iya. Apa tuh, Instagram Tanoker, Instagram juga ada. YouTube ada. Apa tuh, ketik aja Tanoker. Tanoker langsung. TANOKKER. Iya, langsung. Oke. Jadi di sana juga gratis siapapun yang mau belajar ya, nggak menutup, nggak ada pengecualian dari usia, status semuanya. Dan lain-lain gitu. Iya, benar sekali. Segala macam ya. Biasanya jam berapa tuh? Jam 8 kita buka. Jam 8 jam sampai 8, jam 4.
jam 4 Jam sore. 4 sore. Itu full ya? Itu full. Full dalam satu minggu full Satu atau sudah ada liburnya kita. nggak ada libur? Apalagi minggu itu ada kita minggu ceria. Oh gitu. Jadi Iya. setiap hari ada kegiatan di Ada situ. kegiatan. Berarti semacam organisasi sosial. Benar sekali di situ. Oke, kemudian untuk setiap kegiatan yang ada di situ, dana berasal dari mana jika tidak mengambil sedikit pun biaya dari mereka yang belajar di sana? Dari Ya, mana? karena kita ke sistemnya itu lebih ke keluargaan. Nanti Iya. kalau misalkan kita ada masak-masak, kita anak-anak, kamu bawa ini, kamu bawa ini. Kalau orang itu nak tanaan ya. Jadi kita justru kasih itu yang membuat- kasih tanggung jawab ke anak-anak dan rasa memiliki. Jadi Oke. aku bawa panci, aku bawa wajan, bawa ini segala macam, kita kumpulkan, kita masak jadi satu, makan bersama. Untuk tempatnya sendiri Tempatnya sudah kita sediakan di situ. ada ya? Berarti Ada. itu punya siapa? Punya dokter Anda Cici? Iya, Ibu Cici sama Lek Hang itu. Berarti dua orang luar biasa, Sangat luar biasa. menginspirasi. Itu menjadi berapa, pokoknya ada berapa, 50 apa berapa perempuan berpengaruh di dunia itu. Bu Cici salah satunya. Kayaknya memang pernah dengar selentingan kayaknya ada di medsos ya. Ada itu, Farha Cici Oke, itu. kayaknya memang itu salah satu ilmu yang dan organisasi yang cukup luar biasa kayaknya Iya. dari Leda Omo. Iya. Leda Omo. Oke, terima kasih untuk Mas Haris ya malam hari ini. Sama-sama. Ilmunya, pengalamannya, tips-tipsnya Iya. dan juga kesempatannya. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir. Sama-sama. Ya, luar biasa sekali walaupun sedang berada di puncak gitu ya istilahnya ya, sangat merendah sekali. Iya, gitu harus. kan, ya. Iya. Dan kami merasa tersanjung Anda sudah bersedia hadir menjadi tamu di teman duduk di Pasopati TV. Ya, Sekali saya lagi. juga senang sekali sudah diundang di sini. Iya. Padahal memang kami juga baru merintis gitu kan ya. Jadi Iya. Anda bisa datang ke sini luar biasa sekali. Suatu Iya. kehormatan bagi kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih sekian dari kami Pasopati TV. Siapa tamu selanjutnya di teman duduk? Kita tunggu di episode selanjutnya. Ya.